itu kami percaya juga Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan memberkati kami. Engkau akan senantiasa melindungi kami. Terutama saat ini Tuhan, kami datang walaupun seberapa kami yang hadir, kami percaya Tuhan akan melawat kami. Engkau persiapkan hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap ditaburi benih kebenaran firman Tuhan, sehingga firman yang Tuhan yang disampaikan itu tidak akan berlalu sia-sia, tapi akan beroleh tempat dalam hati kami dan menghasilkan buah yang lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu saat ini. Hamba-Mu hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, tapi urapan baru terjadi atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan Tuhan benar-benar akan menjadi berkat bagi setiap kami, baik hamba yang berbicara maupun kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Seberapa kita hadir, mari kita buka firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita buka firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Tuhan berkata, berbahagialah mereka mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Tidak ada hari raya yang paling menimbulkan polemik selain hari raya Natal. Di desa saya sana, itu desa yang paling majemuk karena banyak agama di situ. Ada Hindunya, mayoritas 56% tempat desa saya ya. Sisanya Islam, Kristen yang ketiga. Dan anehnya kalau hari raya Hindu yang namanya galungan, nyepi itu tidak pernah ada orang yang meributkan. Tapi kalau sudah hari raya Natal, orang ribut. Mulai nggak boleh ngucapin selamat Natal lah, ya kan? Tuduhan-tuduhan macam-macam, tuduhan-tuduhan musiman yang macam-macam itu setiap bulan Desember mengalir deras ke hari raya kita, yaitu hari raya Natal. Luar biasa. Ini rupa-rupanya hari raya kita ini adalah hari raya yang luar biasa, karena begitu menjadi sorotan banyak orang, terutama orang-orang yang termasuk yang tidak merayakan Natal pun ikut-ikutan ngomong tentang Natal. Ini tidak tahu fenomena apa, apalagi belakangan ini. Saya pernah cerita mungkin suatu saat saya pas duduk-duduk di kantor, waktu saya masih menjadi pejabat, tiba-tiba ada seorang datang, itu sekitar tanggal 23 begini, 24, 23 waktu itu. Dia bilang, Pak, minta maaf saya nggak bisa ucapin selamat hari rayanya Bapak ya. Oh iya, kenapa?
Soalnya kalau saya mengucapkan hari rayanya Bapak itu sama saja saya dengan apa? Syirik, musyrik, karena menyekutukan akidah. Oh gitu. Ya sudah, kalau Bapak nggak mau ucapin ya nggak apa-apa, toh hari raya saya akan lewat. Saya bilang begitu. Rupa-rupanya begitu gencar gerakan-gerakan anti Natal ini. Bukan cuma di kalangan non-Kristen, tapi rupa-rupanya di kalangan Kristen aja ada sempalannya, ada aliran-aliran yang memang tidak suka dengan Natal. Kalau saya catat di sini ada berapa? Ini belum semua ya. Contohnya ini, gereja-gereja atau kelompok yang menentang Natal. Pertama, aliran gereja Yesus sejati, ya. Gereja Mahasehi Advent hari ke-7. Seventh-day Baptist atau gereja Baptis hari ke-7. Kemudian Saksi Yehova, Perserikatan Gereja Tuhan, Messianic Judaism atau Yahudi Mesianik, dan Unitarian. Itu semua tidak merayakan Natal. Nah, muncul pertanyaan tentunya dalam diri kita, kenapa mereka kok tidak merayakan Natal? Sementara Kristen yang lain, bahkan sekarang konon di dunia ini sudah ada orang Kristen mendekati 3 miliar orang, ya. Dan hampir semua, tidak semua sih, hampir mungkin 60-80% itu merayakan Natal. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak merayakan Natal, kelompok-kelompok ini? Yang pertama yaitu karena Natal itu katanya tidak diperintahkan oleh Tuhan sehingga tidak perlu dirayakan. Dengan kata lain yang dimaksudkan di sini, Natal itu tidak ada perintah secara eksplisit dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Yang ada itu adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Yesus saja. Kalau Natal nggak pernah disuruh, jadi nggak boleh atau nggak perlu dirayakan. Ini dasar pertama. Nah, coba kita buka dalam 2 Timotius 2 ayat 8. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai baca. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Sebenarnya saudara, tidak bisa kita berbicara Paskah tanpa kelahiran Tuhan, betul? Dan mungkin kita berbicara Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan tanpa berbicara kelahirannya. Paulus melihat bahwa kelahiran, kematian, kebangkitan dan naik ke surga itu adalah sebuah paket, satu paket yang tidak bisa ditawar. Jadi di saat kita berbicara kematiannya, kita juga harus berbicara tentang kelahirannya. Di saat kita berbicara tentang kelahirannya, juga kita harus berbicara tentang kematian dan kebangkitannya. Karena itu satu paket. Makanya jangan heran ketika orang khotbah tentang kelahiran Tuhan Yesus, kadang dia berbicara tentang doktrin keselamatan, terkadang dia berbicara penebusan di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena memang kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya dan kenaikan ke surga itu adalah satu paket yang tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Yang kedua, mereka juga tidak tahu bahwa Natal itu sebenarnya bukan hanya tradisi yang dibuat oleh manusia. Dalam bacaan kita tadi, ketika para gembala sedang mengembalakan domba, dikatakan di situ apa? Turunlah bala tentara surga, mereka menyanyi kemuliaan bagi Tuhan di tempat mati. Jadi ada semacam perayaan itu ketika Yesus lahir itu dimulai dari surga ke bumi. Bukan cuma tradisi manusia. Dengan kata lain saya mau katakan bahwa Natal itu bukan tradisi yang dibuat oleh bapak-bapak gereja, bukan tradisi yang disusun oleh manusia, bukan tradisi yang dibuat-buat oleh gereja dan sebagainya, tetapi itu merupakan tradisi surgawi. Malah
malaikat yang turun ke bumi saja merayakan kelahiran Kristus. Bahwa tentara surga yang begitu banyak dikatakan turun merayakan kelahiran Kristus. Jadi artinya apa? Natal itu walaupun tidak ada perintah secara eksplisit dalam Alkitab, tidak salah kalau kita lakukan. Amin. Tidak salah. Artinya kita melihat bahwa kelahirannya, kematiannya, kenaikannya itu satu paket, di mana itu merupakan paket karya keselamatan Kristus. Ini poin pertama yang sering dijadikan polemik. Natal tidak perlu dirayakan karena tidak ada perintah eksplisit. Yang kedua, Natal itu bukan tanggal 25 Desember. Bukan main, saudara-saudara. Kalau buka YouTube sekarang ini, sejak zaman internet ini, kayaknya ini tanggal 25 Desember ini menjadi sasaran empuk dari polemikus Islam misalnya, atau dari orang-orang anti Natal. Misalnya kemarin saya buka YouTube, Ustadz Kainaman, atau dia itu Ustadz atau bukan, ngomong begini, tanggal 25 Desember adalah hari kelahirannya setan yang kemudian diangkat jadi Tuhan. Untungnya saudara, orang Kristen sabar-sabar. Kalau memang orang Kristen tidak sabar, sudah penuh itu penjara ya, mereka semua mengadu. Dan seandainya hukum di Indonesia sama tajamnya pada kelompok mayoritas, bukan hanya tajam pada kelompok minoritas, sudah full itu penjara dengan pasal penodaan agama. Tapi orang Kristen tidak pusing itu, karena dia tahu justru orang-orang yang yakin dengan ajarannya benar tidak baperan, tidak gampang tersinggung. Irena Handoyo bilang juga 25 Desember itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Nanti sampai rumah buka, oh itu Dewi apa, hari lahirnya Dewa Matahari. Kapan hari juga Deddy Corbuzier bilang bahwa perayaan Natal itu diadopsi daripada kegiatan-kegiatan agama pagan. Mereka bilang semacam ini. Dan kalau Ustadz Abdul Somad juga saya lihat, dia bilang begini, kelahiran Isa itu yang betul itu adalah bulan Juli. Kenapa Isa Al-Masih itu lahir di bulan Juli? Karena hanya pada bulan itu pohon kurma berbuah. Hanya pada waktu itu pohon kurma mulai matang, sehingga ketika digoyang sedikit aja buahnya jatuh. Dan itu tidak dimungkinkan kalau di luar bulan Juli. Selain itu, gembala-gembala di padang mengembalakan domba itu menguatkan bahwa itu terjadi bulan Juli. Itu yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Dan dalam hal ini dikatakan padang rumput itu hanya hijau di bulan Juli. Setelahnya itu akan ditutupi oleh salju. Dalam hal ini saya setuju. Kenapa saya setuju dengan perkataan Abdul Somad bahwa Yesus lahir di Isa lahir di bulan Juli? Ya terserah dia, itu kan keyakinannya. Itu kan yang dia sebut Isa, bukan ya? Bisa nangkap ya? Itu yang disebut Isa. Jadi sekarang ini muncul sebuah gerakan yang memang memilah antara Isa dengan Yesus. Kenapa demikian? Ini ada konsekuensi logisnya. Pertama, Yesus dengan Isa itu persamaannya itu hanya korespondensi fonetik, persamaan bunyi. Sementara dari sisi aspek historis, sejarahnya itu beda. Bagaimana mungkin orang yang lahir pada zamannya Musa, karena mamanya Isa itu adalah Maryam, berarti Musa itu omnya Yesus.
itu hidup 1500 tahun sebelum Yesus. Jadi Isa yang dimaksud di situ adalah keponakannya Musa. Jadi secara historis tidak mungkin bisa ketemu. Tempat lahirnya beda, itu historis, bukan teologis. Kalau teologis, aspek teologisnya beda. Yesus itu Tuhan, Isa itu utusan. Itu aspek teologis. Aspek teologisnya beda, aspek historisnya beda. Yang sama itu cuma fonetik korespondensi atau korespondensi fonetik, persamaan bunyi. Nah, jadi saya tegaskan kembali, kalau Ustadz Abdul Somad bilang bahwa kelahiran Isa itu pada bulan Juli, ya monggo silakan, itu hak mereka, karena yang disebut Isa. Nah, dalam filsafat saudara, ada yang disebut dengan burden of proof, ya. Coba ini. Kalau Bapak Ibu nanti belajar filsafat, di filsafat itu pada dasarnya dibagi 3. Pertama itu ontologi, aksiologi, epistemologi. Epistemologi itu ada mata kuliah khusus namanya logika. Di dalam logika itu kemudian ada namanya logical fallacy, kesesatan berpikir. Jadi logika itu harus benar-benar runut dan runtut cara berpikirnya. Ada kaidah-kaidahnya supaya tidak mengalami apa yang disebut logical fallacy atau kesesatan berpikir. Nah, salah satu namanya kesesatan berpikir di situ adalah burden of proof, yaitu sesat pikir dengan suatu keadaan di mana pihak pertama yang telah mengeluarkan argumen menantang kepada pihak kedua untuk memberikan bukti atau argumennya itu tidak valid. Seolah-olah dia ngomong begini, kalau Anda nggak bisa membuktikan kalau argumen saya ini salah, berarti argumen saya ini benar. Satu contoh ini, Ibu Yuni nuduh saya selingkuh, contoh. Nuduh ini. Kemudian dia yang memberikan menuduh saya selingkuh. Dan tugas saya untuk membuktikan bahwa saya tidak selingkuh. Dan kalau saya tidak bisa buktikan bahwa saya tidak selingkuh, berarti tuduhannya dia benar. Ya. Mereka yang mengatakan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari lahirnya setan atau hari lahirnya Dewa Matahari, tapi tugas pembuktiannya itu diserahkan kepada kita. Lucu gak ya? Bisa nangkap? Ini agak sulit filsafat ya. Mereka yang menuduh tanggal 25 Desember itu adalah hari lahirnya Dewa Matahari, tapi tugas kita disuruh membuktikan. Dan seandainya kita tidak bisa buktikan, maka argumen mereka dianggap benar. Caranya jawab pertanyaan begitu, suruh cari. Sekarang ini era informasi, gampang sekali masuk internet. Coba cari dewa apa yang lahir tanggal 25 Desember. Bukan cuma 7 keliling, dia akan pusing. 70 kali 7 kali keliling, mereka akan pusing. 490 kali keliling itu pusingnya nggak selesai, karena memang tidak ada dewa lahir pada tanggal 25 Desember. Itu ngarang-ngarang gitu. Ini kemudian Ruditan mencoba menjawab dengan bilang begini, bukti bahwa Isa itu sama dengan Yesus itu loh Alkitabnya kalian itu ada kata Isa Al-Masih di situ. Itulah Alkitabnya kalian itu masih pakai Isa Al-Masih, pakai kata Allah macam-macam. Yang nomor 1 kalau udah dipanggil yang dia tekankan adalah masih pakai kata Isa Al-Masih. Ini di dalam misalnya dalam Alkitab Celeber ya, bahwa inilah surat keturunan Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim, Isa Al-Masih. Dalam terjemahan Tinker juga tahun 1879, di situ juga menggunakan kata Isa Al-Masih. Loh, buktinya kalian Kristen sendiri pun memakai kata Isa Al-Masih, itu membuktikan bahwa Isa yang dikatakan oleh Quran itu sama dengan Isa yang disampaikan oleh Alkitab. Pertanyaannya Bapak Ibu,
Sebenarnya duluan pakai Isa itu siapa sih? Islam itu muncul di abad ke-7 kan? Sementara kita abad ke-3 sudah menggunakan kata Isa. Dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru yang diterjemahkan ke dalam bahasa Syria itu namanya Pesita. Dalam kata Pesita itu sudah digunakan siko, ya, siko. Itu sudah menggunakan kata itu. Dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya punya dokumennya semua. Itu digunakan semua kata Isa. Jauh sebelum agama Islam muncul. Lah kalau begitu, yang dimaksud Isa Al-Masih dalam ayat ini Isa yang mana? Apakah Isa yang dideskripsikan oleh Quran atau Isa yang dideskripsikan oleh Alkitab? Yang jelas Isa yang dideskripsikan oleh Alkitab. Saya kaget dengar kok tiba-tiba katanya Isa itu punyanya mereka. Allah juga begitu. Aduh, kalau mau buka dokumennya Bapak Ibu ya, saya bukan cerita bagaimana jauh sebelum agama Islam, di dalam prasasti Kristen yang ada salibnya tahun 300-an itu sudah ada kata Allah jelas-jelas di situ. Dan kita sudah menggunakan kata itu jauh sebelum Islam ada. Makanya cuma kaget negara-negara yang tidak memperbolehkan orang Kristen menggunakan kata Islam itu hanya berapa negara? Indonesia, Malaysia, Afghanistan. Sementara di Timur Tengah sana, di Arab, tidak ada persoalan. Jadi ini harus kita mengerti dulu, ya. Kemudian ini saya belajar tentang hukum logika satu ya sebelum saya naik. Terus, ya. Jika ada satu pribadi diciptakan secara berbeda, kayak tadi, pribadinya namanya Yesus atau Isa Al-Masih. Si A mengatakan dia lahir di pohon kurma, ya. Si B menyatakan bahwa dia lahir di kandang domba. Jika ada dua pernyataan semacam itu, kemungkinannya cuma satu. Yang satu benar, yang satu salah. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kedua-duanya salah. Jika ada dua argumen yang berkontradiksi yang berbeda, dua-duanya kemungkinan salah itu bisa. Jadi Alkitab, apa yang dikatakan narasikan dalam Alkitab itu bisa salah, juga yang dinarasikan dalam kitab sebelah itu juga bisa salah. Tapi kemungkinan ketiga yang tidak mungkin kedua-duanya benar. Bisa nangkap ya? Tidak mungkin dua-duanya benar. Kalau misalnya saya beri contoh, Pak Ketut itu orangnya hitam, yang satu mau menyaksikan begitu, yang satu bilang Pak Ketut itu orangnya putih. Ini contoh. Tidak mungkin dua statement itu benar pada saat yang sama. Misalnya, nah mungkin hitam benar, putih benar. Yang jelas salah satu dari duanya itu benar atau salah. Yang kemungkinan kedua, dua-duanya salah. Bisa jadi Pak Ketut itu belang, atau misalnya Salomat. Ya, ini masalah hukum logika. Nah, kalau begitu sebenarnya apa sih alasan-alasan orang kok menolak lahirnya Yesus Kristus pada tanggal 25? Ini ada beberapa alasan, bahwa alasannya itu adalah tidak mungkin para gembala itu mengembalakan domba pada waktu bulan Desember, karena bulan Desember itu musim dingin. Kalau musim dingin, bagaimana mungkin mereka melepas dombanya, apalagi tengah malam, di mana di saat musim dingin itu salju turun dan permukaan tanah dilapisi oleh es.
Ini pendapat mereka. Itu bisa dilihat nanti dalam Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi kalau ada gembala yang menjaga ternak pada waktu malam di tengah musim dingin, itu tidak dimungkinkan. Ini pendapat mereka, sehingga tidak mungkin tanggal 25. Tapi ini kembali lagi cara berpikir yang keliru. Teolog-teolog barat kebanyakan memang semacam itu. Mereka akan mengukur suatu kejadian di tempat tertentu dengan kondisi di tempat mereka tinggal. Mereka melihat Bethlehem, bagaimana mereka melihat London atau melihat Amsterdam di Belanda di saat musim dingin. Perlu dijelaskan, kalau musim dingin di Eropa bisa terjadi memang salju turun, bisa jadi memang es turun, permukaan tanah dilapisi oleh es. Tapi itu tidak pernah terjadi di Bethlehem. Buka saja nanti di Google, suhu terendah di Bethlehem, suhu rata-rata itu antara 7 sampai 21. Di tengah musim dingin pun itu cuma 7 derajat. Itu belum mencapai titik beku. Pernah diadakan penelitian, ada suhu terendah di Bethlehem itu hanya sekitar 5 derajat saja. Itu pun belum titik beku air. Jadi es belum terjadi di situ. Makanya tidak heran gembala-gembala itu masih bisa mengembalakan domba di tengah malam. Selain itu mereka tidak tahu bahwa gembala-gembala yang dimaksudnya bukan gembala-gembala umum atau gembala-gembala biasa. Gembala-gembala biasa itu biasa punya kandang sendiri, kemudian pada hari-hari tertentu musim panas mereka lepas, setelah itu kalau musim dingin dibawa pulang. Tapi gembala-gembala yang dimaksud di sini adalah gembala-gembala yang bertugas di Migdal Eder, yang bertugas di kandang domba khusus penyortiran, sortir domba-domba yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, yang dipersembahkan di bait Allah. Jadi karena kebutuhan persembahan itu harus setiap hari dan sepanjang tahun, itu tidak boleh berhenti. Makanya para gembala pun tidak boleh berhenti kerja. Dengan demikian tidak bisa diterima bahwa menolak para gembala itu mengembalakan domba itu karena musim dingin. Itu adalah cara berpikir yang keliru, karena mengukur Eropa untuk ini yang harus kita. Selain itu ada beberapa bukti. Ini sedikit pelengkap supaya nanti kalau ke depan ada yang bertanya atau ada yang menanyakan masalah tanggal 25, kita bisa menjawab. Sedikit saja yang saya sampaikan, ini adalah bukti-bukti historis. Ada sebenarnya bukti alkitabiah, cuma cara ngitungnya agak rumit. Kalau itu mau diajarkan di sini, nanti bapak-bapak, ibu klenger ya, menghitung sip-sipan atau rotasi dari imam-imam, di mana Zakaria itu kelompoknya, rombongannya Abia itu yang masuk pada rombongan ke-8. Kalau itu kita bahas di sini, itu kita akan sangat keteteran tentunya. Cuma ada beberapa bukti historis. Pertama dalam buku The Coptic Didascalio Apostolorum, ya, itu dibuat tahun 1889 Masehi. Di sana dijelaskan, saudaraku, peliharalah perayaan kelahiran dalam kurung Natal setiap tahun pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, yaitu bulan Kislev. Bulan Kislev itu adalah bulan Desember kalau mau dikonversikan ke tanggalan yang kita punya, ya. Kemudian ada juga dalam Hippolytus of Rome. Ini dalam Hippolytus ini adalah muridnya Irenaeus. Irenaeus itu sendiri adalah muridnya Polikarpus. Tahu Polikarpus kan? Polikarpus itu adalah gembala Smyrna yang kemudian mati syahid juga. Kemudian Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Saya singkat
cerita sedikit ini tentang siapa Hippolytus itu. Hippolytus ini orangnya tegas sekali. Suatu saat karena ketegasannya itu dan keberaniannya itu, dia suatu saat dibuang, dan kemudian matinya itu menurut sejarah bahwa tangannya diikat ke kuda, tangan yang ini diikat ke kuda yang lain, kakinya diikat ke kuda yang lain, satu kaki yang sebelah kiri diikat ke kuda, ditarik sama-sama. Matinya Hippolytus. Jadi dia mengatakan begini dalam komentarinya dia, dalam tafsirannya dia. Untuk kedatangan pertama inkarnasi Tuhan kita dalam daging, ketika ia dilahirkan di Bethlehem 8 hari sebelum bulan Januari. Jadi coba bayangkan, ini tahun 200-an, jauh sebelum cerita misalnya Saturnalia dan Dewa Matahari. Jadi itu sudah ada bahwa Natal itu sudah dirayakan, gitu. Sudah dirayakan. Coba kita hitung 8 hari sebelum Januari, tanggal 1, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25 Januari, kan enggak? Jadi 25 Januari itu adalah bukti-bukti sejarah itu menguatkan memang Yesus lahir pada 25 Desember. Ini juga ada dalam buku The Apostolic Constitution, ya. Ini ditulis dalam bahasa Syria, dikenal dengan Piagam Rasuliah. Ini nanti bisa juga dicek, itu sekitar tahun 70 sampai 250 Masehi itu dibukukan. Apa isinya? Itu yang saya tulis huruf merah. Saudara-saudara, patuhilah hari-hari festival dan terutama ulang tahun yang Anda rayakan pada tanggal 25 bulan ke-9. Bulan ke-9 itu kalau tahunnya orang Yahudi itu adalah bulan Desember dalam kalender kita. Jadi kesimpulannya dengan demikian, Natal 25 Desember adalah kejadian historis, bukan sekedar kepercayaan teologis. Ada dalam dokumen-dokumen gereja dan tulisan Bapak gereja pada jemaat mula-mula, ya. Ini supaya kita tidak salah paham. Cuma ini yang perlu saya tekankan sedikit. Natal tanggal 25 Desember itu kita menggunakan kalender Gregorian. Sedangkan kalau orang-orang Ortodok itu menggunakan kalender Julian, sehingga mereka merayakan Natal itu antara 6 dan 7 Januari. Itu cuma perbedaan penggunaan kalender. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi katanya tidak boleh merayakan Natal karena tidak diperintahkan Tuhan. Yang kedua, katanya tanggal 25 itu tidak benar. Hari Natal itu tanggal 25. Karena ada gembala-gembala di padang. Tidak mungkin itu pas musim dingin kayak begitu ada gembala-gembala. Tetapi catatan-catatan Bapak gereja dalam bentuk cerita historisnya itu terbukti nyata bahwa ternyata Natal itu memang tanggal 25 Desember. Yang ketiga, tuduhan yang ketiga adalah Natal itu diadopsi dari perayaan kafir. Ini sebenarnya kalau ingin tahu sejarahnya, ini yang nuduh siapa sih pertama? Itu yang nuduh itu adalah seorang teolog Jerman, orang Protestan. Dia menyatakan bahwa perayaan Natal itu adalah diadopsi dari perayaan kafir. Itu nama orang itu adalah Paul Ernest Jablonski. Menurut dia, Natal itu berasal dari perayaan kekafiran Romawi, yaitu gabungan perayaan untuk menghormati dewa pertanian Saturnus dan dewa matahari Sol Invictus atau Mitra. Saya jelaskan dulu. Sebenarnya Saturnalia ketika merayakan Natal, yang dianggap itu adalah penghormatan kepada Saturnus, dewa pertanian, itu sudah ada tahun 500 sebelum Masehi.
Perayaan pertama itu begitu sederhana dan tidak meriah seperti belakangan. Perayaannya begitu sederhana. Dalam perayaan itu, orang-orang akan merayakan dengan begitu meriah, nyalakan lampu, tukar hadiah, menyalakan lilin dan sebagainya. Itu dilakukan. Tapi terjadinya di Roma. Sementara Natal kita itu ditetapkan pertama kali bukan di kota Roma, tetapi di kota Antioquia dan Alexandria. Jadi di wilayah timur, Roma itu Eropa. Sedangkan Antioquia itu sekarang posisinya bisa dibilang Syria. Dan kemudian Alexandria itu di Mesir. Jadi Natal pertama itu dilakukan di sana, bukan di Roma. Dan kebetulan juga ini Saturnalia ini dirayakan pada tanggal 17 Desember hingga 25 Desember, ya. Tapi saya ingatkan sekali lagi, itu terjadi di Roma. Jadi kekristenan merayakan Natal dengan menyalakan lampu, ada bikin pohon Natal dan sebagainya, menyalakan lilin-lilin, itu tidak mengadopsi Saturnalia. Apa yang diadopsi? Yang diadopsi itu adalah Hari Raya Hanukkah. Pernah dengar Hari Raya Hanukkah? Hanukkah itu ada seorang bernama Yehuda HaMakabe. Kalau nama lainnya itu Yudas Makabe. Suatu saat ada namanya Antiochus Epiphanes datang menyerang Israel. Itu sekitar tahun 200-an sebelum Masehi. Menyerang Israel, kemudian memaksa orang Israel mengikuti kepercayaan mereka, sehingga Bait Allah itu dijadikan tempat untuk melakukan persembahan. Persembahan apa yang mereka lakukan? Persembahan yang mereka lakukan adalah mereka mempersembahkan babi di situ. Sementara dalam pemahaman orang Ibrani, orang Yahudi, babi itu haram. Mereka mempersembahkan babi di Bait Allah. Tersinggunglah orang-orang Israel waktu itu. Di bawah pimpinan Yudas Makabeus ini, mereka melawan apa yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes dan mengalami kemenangan. Singkat cerita, ketika mereka mengalami kemenangan, mereka masuk ke dalam Bait Allah. Mereka menyalakan lilin di menorah itu, kaki dian itu. Seharusnya lilin yang 1 hari, minyaknya itu cuma untuk 1 hari, ternyata mampu hidup untuk 8 hari punya. Itu dianggap sebuah mukjizat. Nah, dari mana kita tahu itu? Coba kita buka di dalam 2 Makabe 10. 2 Makabe, terus naik. Ya, betul. 2 Makabe 10, tapi saya akan bacakan yang saja ya, yang berkait dengan pernak-pernik perayaannya. Ayat 5. Maka terjadilah bahwa tepat pada hari yang sama seperti Bait Allah telah dicemarkan oleh kaum asing, pentahiran Bait Allah dapat dilaksanakan, yaitu pada tanggal 25 yang sama, yaitu bulan Kislev. Kembali lagi 25 Desember Hanukkah itu dirayakan di situ. Kemudian dari ayat yang ke-7 kita bisa lihat bahwa di situ, dari sebab itu sambil membawa dahan cemara dan ranting-ranting hijau serta daun-daun palem, mereka melakukan berbagai nyanyian bagi Dia yang telah memperkenankan mereka untuk mentahirkan tempatnya sendiri. Coba perhatikan, pohon Natal itu sebenarnya kita adopsi bukan dari budaya kafir, tapi dari Hari Raya Hanukkah. Jadi zaman itu jauh sebelum itu Natal dikenal di Roma, di Antioquia di Israel pun sudah mulai mereka merayakan Natal yang mengadopsi Hari Raya Hanukkah yang kebetulan sama jatuhnya dengan Hari Raya Natal. Ini supaya kita mengerti baik-baik ya Bapak Ibu, nanti jangan kalau ada yang bilang hari rayamu itu hari raya kafir, tentu tujuannya apa? Serangan semua dari kelompok apologet Islam dan polemikus Islam ke Kristen
adalah untuk membuat kita ragu siapa juru selamat kita, membuat kita ragu dengan validnya Alkitab kita. Mereka menuduh bahwa Alkitab kita palsu. Mereka menuduh Alkitab kita itu sudah dipalsukan. Faktanya mereka tidak bisa buktikan. Di satu sisi kadang-kadang mereka mau menuduh Alkitab kita palsu, tetapi satu sisi mereka mengutip ayat-ayat di situ untuk membenarkan bahwa nabi mereka dinubuatkan. Inilah menurut saya logika yang jomplang. Kalau bahasanya teman-teman apologet itu logika botol. Satu sisi mereka tidak percaya, katanya sudah dipalsukan, tapi pada bagian lain mereka suka sekali menggunakan ayat-ayat kita untuk memvalidasi ajaran mereka. Hari Raya Natal adalah hari di mana hari Raya Hanukkah yang menurut Yosefus itu adalah hari raya terang. Tuhan Yesus sendiri ikut merayakan itu. Nanti Bapak Ibu buka saja di rumah. Nanti di situ ada hari raya tentang pentabisan bait Allah. Itu bahasa aslinya itu hari raya Hanukkah. Ya, Yesus ada sebelum dia ngomong akulah terang dunia. Itu konteksnya itu menjelang hari raya terang, hari raya Hanukkah itu. Akulah terang dunia itu dia konteksnya ngomong di Serambi Salomo sebelum perayaan hari Hanukkah. Mulai terang itu Israel, Yerusalem, bait Allah semua dihiasi dengan lampu-lampu, sehingga Yosefus menyebut hari raya Hanukkah itu adalah hari raya terang. Jadi jangan khawatir, tidak ada yang dalam kekristenan itu jiplak dari agama pagan. Semuanya ada buktinya, baik bukti historis maupun bukti alkitabiah dan bukti teologis. Yang ketiga, yang terakhir yang akan kita bicarakan, yang keempat kayaknya, adalah tuduhan bahwa Maria adalah suku Lewi. Ini kalau Bapak Ibu buka Manajen Ali selalu menuduh Maria itu orang Lewi. Ya maksudnya Yesus orang Lewi atau Maria orang Lewi. Kok bisa begitu? Sebenarnya sasaran dari mengatakan bahwa Maria itu orang Lewi itu sebenarnya sasarannya tertuju kepada Yesus. Berarti bahwa Yesus singa dari Yehuda, Yesus keturunan Daud itu nggak valid. Bisa nggak ya? Berarti nggak valid. Dia mau mengatakan bahwa Yesus itu orang Lewi, sehingga nubuatan yang menyatakan bahwa dia adalah keturunan Yehuda, keturunan Daud itu tidak bisa digunakan, alias gugur dengan sendiri. Itu target dari ketika mengatakan bahwa Maria itu orang Lewi. Nah, coba kita lihat sedikit, ini sudah mau hampir selesai. Nah, dalam Lukas 1 ayat yang kelima dikatakan apa? Bahwa Elisabet adalah wanita keturunan Harun dan menikah dengan Zakaria. Ini ya, Elisabet itu orang Lewi, menikah dengan Zakaria orang Lewi. Lukas 1 ayat 36, Maria adalah kerabat daripada Elisabet. Kata kerabat di sini mereka plesetkan, dipikir Maria itu adalah kakak adik dengan Elisabet. Padahal tidak, Maria dan Elisabet itu sepupu. Ya, Maria itu orang suku Yehuda, mengikuti klan Daud dari garis ayahnya. Karena masyarakat Ibrani itu patrilineal, bukan matrilineal. Dan Ibu Maria bukan pemegang pusaka penerus klan keluarga. Coba lihat grafiknya. Ya, coba lihat mamanya Maria dengan mamanya Elisabet itu kakak adik. Mamanya Maria dengan mamanya Elisabet kakak adik. Jadi Elisabet dan Maria berarti sepupu.
Mamanya Maria yang orang Lewi kawin dengan Eli orang Yehuda. Sekarang Maria itu orang apa katanya? Karena mengikuti garis keturunan saya orang Bali, Ibu Yuni orang Jawa. Saya tanya, anak saya orang apa? Orang Bali Jawa. Kalau kita mengikuti garis keturunan bapak, berarti anak saya orang Bali. Tuduhan semacam ini sebenarnya menolak bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu berasal dari keturunan Daud. Mereka menolak semuanya itu. Dan Polikarpus menyatakan begini, setiap orang yang berusaha menolak ketuhanan Yesus itu adalah roh anti-Kristus. Ya. Kalau begitu, dari mana Yesus punya dasar keimaman? Yesus itu kan juga nabi, imam. Imamnya dapat dari mana kalau dia bukan orang Lewi? Sementara yang boleh jadi imam itu hanyalah suku. Ayo kita lihat di dalam Ibrani 7 ayat 11. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi, ya, imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Ibrani 7:17. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi keimaman Yesus adalah didasarkan pada peraturan Melkisedek. Bisa nangkep? Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini kita walaupun merayakan Natal, ya, akan banyak serangan-serangan yang kita dengar. Kalau kita mau nonton YouTube akan keluar omongan-omongan yang menyakitkan di saat kita bersuka cita, di saat kita merayakan Natal. Tapi yang kuat, ya, merayakan Natal itu adalah tradisi surga, bukan tradisi. Awalnya itu malaikat aja bersuka cita merayakan Natal, kok kita tidak? Betul? Yang kedua, catatan historis menyatakan bahwa Yesus memang lahir tanggal 25. Walaupun banyak teolog yang menentang, tapi saya nggak tahu alasannya mereka kenapa. Yang ketiga, perayaan Natal bukan diadopsi dari perayaan kafir, tapi perayaan Natal itu diadopsi dari perayaan Hari Raya Terang, Hari Raya Hanukkah, di mana di situ mereka bergembira karena merayakan kemenangan ketika Yudas Makabe menang melawan Antiochus Epiphanes. Yang keempat, juru selamat kita itu adalah anak Daud. Dipelintir bagaimanapun mau menuju, mereka mengatakan itu keturunan Lewi. Mereka tidak punya bukti yang kuat. Dengan kata lain, semua katakan Yesus Kristus Tuhan. Kita harus lebih percaya kepada Dia, dan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain daripada puji nama Tuhan. Amin. Silakan kalau ada yang mungkin tanyakan. Iya. Saya mau tanya, Pak. Yang di slide ke-7, Ya. nah, saya tidak mempertanyakan tentang historisnya, tetapi saya mau bertanya tentang alasannya bahwa Yesus itu memerintahkan secara spesifik untuk kematian, bukan kelahiran. Tetapi kan kita di sini lebih banyak menggembar-gemborkan tentang Natal. Bahkan bisa dibilang Natal itu dimeriahkan secara besar-besaran daripada saat
Paskah ataupun kematian itu gimana Pak? Apakah itu alkitabiah? Padahal Yesus sendiri mengatakan peringatilah hal ini akan menjadi peringatan akan datang. Itu kan tentang Paskah kematian. Kan harusnya Natal itu bukan sesuatu hal yang besar, tetapi yang Paskah itu yang harus dibesarkan gitu Pak, untuk memperingatinya gitu. Gimana Pak? Yeah. Jadi intinya begini. Meskipun satu rangkaian, walaupun dia satu paket gitu ya. Cuma ukuran besar ini kan relatif banget ya. Karena di tempat lain itu Paskah juga besar-besaran biasanya, misalnya contoh di Filipina. Itu kalau mereka merayakan Paskah itu besar-besaran luar biasa gitu. Jadi cuma memang kalau tradisi di Indonesia kayaknya memang lebih condong ke Natal gitu ya. Karena dari dilihat besarnya dari mana, meriahnya dari mana, dari jumlah kue ya yang dibuat. Kalau Paskah mereka nggak beli baju baru, tapi kalau Natal beli baju baru. Mungkin definisi meriah begitu juga ya. Seharusnya memang sebenarnya orang Kristen itu hari raya besar kita semua, bukan cuma Natal yang besar, Paskah itu besar. Kalau bisa ya memang kita harus rayakan sebaik kita merayakan Natal, dan tidak hanya menekankan Natal tetapi mengabaikan Paskah, tapi benar-benar harusnya semuanya kita harus rayakan kan? Dengan hati yang apa? Dengan perayaan yang meriah dan juga hati yang terbuka untuk karya Kristus. Jadi inilah fakta Mas Pak Andre, jadi ini fakta, dan tentunya kita harus mulai perubahan. Tidak hanya memeriahkan Natal, tetapi memeriahkan Paskah. Ini budaya yang harus kita sedikit benahi. Mungkin itu masih ada. Jadi, namun demikian, tidak ada Paskah tanpa Natal. Ya, tidak ada Paskah juga tanpa Natal. Masih ada? Memang sudah mau dekat tahun baru begini, lemes semua. Ini lemes kue belum ada, atau lemes apa gak ngerti ya. Yang jelas memang fenomena gereja di kota begitu. Kalau sudah mau dekat habis Natalan, wah sepi. Saya kan mengembalakan dulu di Kenjeran situ ya, itu sepi. Tapi nanti setelah mulai musim kerja, orang yang pulang kampung datang lagi ya gitu. Nah, tapi kalau di desa musim-musim begini tanggal 24 ramainya luar biasa. Kemudian khawatir jumlah kita yang hadir tidak mengurangi sukacita Natal kita. Tidak mengurangi, jangan khawatir. Yang penting di mana 2-3 orang berkumpul dengan sungguh-sungguh kita menyanyi, saya merasakan hadirat Tuhan. Ya, yang penting kita sehati, sepikir, satu tujuan. Nama Tuhan dipuji dan berkenan. Mari kita berdoa. Bapak sekali, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami selain merayakan hari kematian dan kenaikan kebangkitan, ternyata kami juga harus merayakan hari kelahiran Tuhan. Karena itu bukan tradisi manusia, itu adalah tradisi surgawi. Kami juga bersyukur saat ini kami mengerti bahwa Engkau lahir benar-benar tanggal 25 sesuai dengan catatan sejarah yang jauh telah ada sebelum tuduhan-tuduhan bahwa Engkau tidak lahir di tanggal 25. Kami juga bersyukur karena Allah yang kami sembah lahir, dan kami merayakan bukan karena kami mengadopsi kebiasaan-kebiasaan agama pagan, tapi kami bersyukur karena itu adalah kami mengadopsi hari raya terang, hari raya Hanukkah, dalam rangka kami menyambut terang yang ajaib turun ke bumi. Kami juga tahu Tuhan bahwa nubuatan kitab suci tentang Engkau, bahwa Engkau adalah keturunan Daud terbukti. Walaupun mereka berusaha menuduh dan menyangka